Namun insya Allah pada malam hari ini kita akan mentadaburi salah satunya saja. Karena kalau misalkan kita tadaburi semuanya, kemungkinan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita contoh doa-doa itu agar supaya kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mentadaburi doa Nabi Muhammad SAW? Karena di balik doa Nabi kita Muhammad SAW terselip banyak sekali makna yang belum kita ketahui, yang mana para ulama sudah menjabarkan, para ulama sudah menjelaskan, dan pentingnya bagi kita untuk mengetahui atas sebab apa Nabi kita Muhammad SAW membaca doa tersebut. Maka Rasulullah SAW pernah mengucapkan satu doa, di mana pendapat ini terdapat di dalam kitab Syarah Zadul Mustaqni yang ditulis oleh Al-Imam As-Sinqiti. Beliau mewasiatkan doa ini kepada salah satu sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal agar tidak meninggalkan doa ini pada setiap selesai sholat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan doa ini setelah selesai sholat. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mungkin salah satu di antara kita atau banyak mayoritas di antara kita sudah mengamalkan doa ini. Tapi pentingnya bagi kita mengetahui mengapa Nabi kita Muhammad SAW senantiasa membaca doa ini setiap selesai sholat. Jadi yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW yang pertama adalah Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu. Kemudian yang kedua wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bersyukur kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Maka dari doa Nabi Muhammad SAW tersebut, para ulama menyimpulkan betapa beratnya senantiasa ingat kepada Allah pada setiap waktu. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap waktu adalah hal yang begitu berat. Dan begitu juga bersyukur dan beribadah kepada Allah dengan baik pada setiap kali kita beribadah, maka itu adalah hal yang tidak mudah. Maka Nabi kita mengajarkan kepada kita semua melalui salah satu sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, untuk jangan meninggalkan doa ini pada setiap selesai sholat 5 waktu. Maka kalau kita telaah mengapa kita harus membaca doa, maka Rasulullah SAW menguatkan sabdanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah menjadi hal yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, misalkan kita mendapatkan mobil baru, itu tidak ada apa-apanya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi bedanya Allah dengan makhluk itu adalah ketika makhluk banyak diminta, dia akan semakin mengeluh. Tapi ketika Allah banyak diminta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin sayang dengan hamba tersebut. Jadi jangan kita remehkan doa sekecil apapun yang kita miliki, selagi kita meminta kepada Allah dengan cara yang baik, selagi kita meminta bukan untuk hal keburukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doa kita. Meskipun belum dikabulkan di dunia, nanti insya Allah akan Allah kabulkan ketika kita berada di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Taklim Markas Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka doa juga menjadi salah satu contoh peristiwa istimewa di antara para nabi-nabi kita yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Jadi terdapat 25 nabi dan rasul yang harus kita imani sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu kisah menarik tentang keajaiban doa adalah ketika Nabi Musa alaihi salam akan bertemu dengan seorang raja yang begitu sangat menyombongkan diri, yang begitu ingin menjadi penguasa di dunia. Siapakah dia? Namanya adalah Raja Fir'aun. Musa ya Pak? Bapak? Kalau Raja Musa, Nabi Musa berhadapannya dengan Raja Fir'aun. Kalau Ibrahim berhadapannya sama Raja Namrud. Baik. Di dalam surat Thaha ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Tentunya sebagai seorang nabi, Nabi Musa sudah yakin bahwasanya ketika diperintah oleh Robnya, maka pasti Robnya akan menolong. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sampai-sampai doa itu senantiasa diucapkan oleh anak-anak ngaji setiap akan mulai mengaji. Maka begitu istimewanya Nabi Musa ketika beliau mengatakan qala rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Apa maksud Nabi Musa meminta dilapangkan dadanya? Agar ketika Fir'aun nanti tidak menerima dakwah Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam berlapang dada bahwasanya seluruh hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa juga meminta kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah ikatan yang ada di lisanku. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Musa ketika kecil karena dikhawatirkan menjadi penanding untuk Fir'aun, maka Nabi Musa dikasih dua pilihan, ada roti dan juga ada bara api. Ketika Nabi Musa mengambil roti, maka ini bukan orang biasa, maka perlu dibunuh oleh Raja Fir'aun. Akan tetapi dengan izin Allah, Nabi Musa mengambil bara api, kemudian dimakan ke dalam mulutnya sehingga Nabi Musa itu agak susah untuk berbicara. Maka doa Nabi Musa alaihissalam, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah permudah lisanku, lepaskan ikatan yang ada di lisanku agar aku dapat mudah menyampaikan tentangmu kepada Raja Fir'aun. Namun Allah Subhanahu wa taala apakah membiarkan Nabi Musa? Apakah langsung mengabulkan doa Nabi Musa? Jadi ketika kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu Allah hadirkan itu langsung kepada diri kita, namun Allah hadirkan melalui perantara orang lain. Kemudian Allah hadirkan sepasang atau satu nabi lagi kepada Nabi Musa untuk membantu sebagai jubirnya Nabi Musa. Siapakah dia? Nabi Harun alaihi salam. Ini bentuk pelajaran untuk kita bahwasanya doa yang kita panjatkan belum tentu langsung hadir untuk diri kita. Namun bisa jadi doa yang kita panjatkan itu hadir melalui orang lain. Kemudian kisah yang kedua kita ambil di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ketika Nabi Yunus alaihi salam berada di perut ikan paus. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa ya Nabi Yunus alaihissalam mengatakan dirinya zalim? Karena belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaum Ninawa. Tapi Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan kaum karena kaumnya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyelamatkan Nabi Yunus? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus dari gelapnya perut ikan paus, sehingga Allah selamatkan Nabi Yunus. Dan Allah jadikan Nabi Yunus sebagai nabi yang sukses untuk mendakwahi kaumnya. Jadi ketika Nabi Yunus pergi dari kaumnya, maka kaumnya diazab, sehingga kaumnya berlomba mencari Nabi Yunus. Akhirnya ketemu ada di pinggiran pantai, Nabi Yunus sudah dalam keadaan telanjang,
keluar dari perut ikan paus. Akhirnya seluruh kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga para ulama menjelaskan menjadi pelajaran untuk kita ketika kita berjuang, ketika kita sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan dibarengi dengan doa-doa yang kita panjatkan dan belum langsung dikabulkan, maka kita tidak boleh yang namanya berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk yang pertama, kata Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku agar senantiasa berzikir kepadamu. Zikir menurut bahasa berasal dari kata zakkara yuzakkiru, yang artinya mengingat. Kemudian secara istilah adalah suatu upaya untuk mengagungkan atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir yang kita lakukan setelah selesai sholat, zikir yang kita lakukan ketika kita berada di pagi hari, zikir yang kita lakukan ketika berada di sore hari, maka itu tujuannya semuanya adalah upaya kita untuk mengagungkan dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apakah cukup zikir yang kita lakukan itu dengan lisan saja? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan pujilah Allah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang atau waktu sore hari. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di juz ke-11 beliau menyebutkan zikir terbagi menjadi 7 bagian. Maka ketika kita berzikir hanya dengan lisan, kita masih kurang 6. Jadi zikir yang beliau sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada 7. Yang pertama adalah zikrul ainaini bil buka. Zikirnya kedua mata adalah dengan menangisi kesalahan yang kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah zikrul udhunaini bil isgha. Zikirnya kedua telinga adalah dengan mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga zikrul lisani bisana. Zikirnya lisan adalah bisana, memberikan pujian, memberikan sanjung agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa zikrul yadaini bil ata. Zikirnya kedua tangan adalah dengan cara memberi bantuan. Kemudian yang kelima adalah wa zikrul badani bil wafa, dan zikirnya anggota badan adalah dengan mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam wa zikrul qalbi bil khaufi war raja, dan zikirnya hati kita adalah bil khauf, dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, war raja, dan rasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yang terakhir wa zikrur ruhu bit taslimi war ridha, dan zikirnya ruh yang kita miliki, nyawa yang kita miliki adalah bit taslimi war ridha. Taslim berasal dari kata Islam yang artinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, war ridho, dan ridho atas segala ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menjelaskan yang pertama adalah zikrul ainaini bil buka. Zikirnya kedua mata adalah dengan menangisi kesalahan yang pernah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Uqbah bin Amir, beliau datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hal yang dapat membuatku tenang, tentram, dan juga selamat ketika di dunia, dan juga selamat ketika nanti aku berada di akhirat? Maka Rasulullah SAW menjawab di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya berbunyi, amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabaki ala khati'atika. Yang pertama, jagalah lisanmu, kata Nabi Muhammad SAW.
Kemudian yang kedua adalah wal yasa'ka baituka, dan perluaslah rumahmu. Maksud di dalam hadis ini memperluas rumah adalah kita membantu kepada siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian yang ketiga adalah wabaki ala khotiatika, dan tangisilah segala kesalahan yang pernah engkau buat ketika selama engkau hidup di dunia. Maka ini penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan diambil intisarinya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga beliau membagi zikir menjadi 7. Yang pertama adalah zikrul ainaini bil buka. Zikirnya kedua mata adalah dengan menangisi kesalahan. Jadi kalau misalkan kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian menetesnya air mata kita, maka itu mata kita sudah bersaksi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kita mengakui sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang membutuhkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan adalah wa zikrul uzunaini bil isgha, dan zikirnya kedua telinga adalah dengan mendengarkan hal yang baik. Maka kalau kita telaah hadis-hadis Nabi, kemudian perkataan para ulama, apakah hal-hal yang paling baik itu? Maka kita ambil salah satu sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar, perkataan yang paling hak, perkataan yang paling tidak ada keraguannya adalah kitabullah, Al-Quran. Maka ketika kita berzikir atau kita mendengarkan zikir, yang paling baik untuk kita dengarkan adalah al-isgha, hal-hal yang baik. Maka yang paling baik itu adalah kitabullah. Kalau misalkan kita sedang kerja, misalkan lagi jahit sepatu, jahit tas dan lain sebagainya, itu ketika kita mencari zikir yang harus kita dengarkan, yang paling baik apa? Maka coba kita setel murattal sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Maka kalau kita belum bisa baca Al-Quran, kita dengarkan Al-Quran. Tapi jangan lupa untuk sambil belajar. Jangan cuma dengerin aja tapi nggak mau belajar. Itu salah juga. Jadi kalau misalkan kita belum bisa baca Al-Quran, kita dengarkan sembari kita belajar. Kalau malu, jangan malu, Pak. Surga itu nggak butuh malu. Ya, kalau kita malu untuk beramal soleh, maka kita nggak akan mendapatkan surga. Justru kita itu harus hilangkan malu kita untuk ibadah, supaya kita memasuki surganya Allah tanpa adanya hisab dan tanpa adanya azab. Sungguh luar biasa ketika kita bisa memasuki surganya Allah tanpa adanya hisab dan juga tanpa adanya azab. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam Al-Quran Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang berjaga di jalan Allah, kemudian mata yang senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan hidupnya. Jadi ketika kita menangisi kesalahan hidup kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan melalui nabinya Muhammad SAW, matanya nanti pada hari kiamat tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tapi ketika menangisnya, menangis hal-hal yang baik, Pak, ya. Jadi jangan ketika kita menangis hanya ketika nggak punya uang. Kita nggak punya uang sedih, waduh, status sana sini, curhat sana sini. Tapi ketika kita nggak sholat subuh di masjid, ketika kita nggak sedekah, ketika kita nggak membantu orang lain, kita nggak sedih. Justru kita sedih ketika kita nggak punya uang. Jangan kebalik. Jadi harus kita utamakan terlebih dahulu keperluan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita lakukan yang kedua adalah keperluan kita dengan manusia. Jadi jangan sampai ketukar. Ketika untuk diri kita sendiri kita sedih, ya Allah besok saya makan apa ya? Tapi kita tidak pernah memikirkan, ya Allah berikan kepada saya istiqomah agar saya senantiasa sholat 5 waktu di masjid dan tidak pernah masbuk. Ini yang berat. Bahkan kata Rasulullah, ketika seseorang itu bisa melakukan sholat 40 hari dan tidak tertinggal takbiratul ihram yang pertama oleh imam, maka dia akan terhindar daripada sifat munafik. Maka ini yang berat bagi kita.
Justru kita sedih ketika kita tertinggal takbiratul ihram yang pertama daripada kita sedih ketika kita tidak punya uang. Meskipun sedih juga Pak nggak punya uang. Yang ngomong enak, bener Pak ya? Yang punya uang enak nasihatin. Ustadz-ustadz itu enak banget nasihatin. Sabar, sabar, sabar. Dan jamaahnya bilang, "Tat, coba antum yang ngerasain." Ya susah, ya berat, memang berat. Nah seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya kepada orang yang bersabar Allah berikan pahala tanpa adanya batas. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Rasulullah meminta agar senantiasa ditolong, agar senantiasa ingat kepada Allah? Karena zikir itu berat. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah wa zikrul lisani bisana. Zikirnya lisan adalah dengan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kembali lagi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Maka ketika kita hendak memberikan pujian kepada Allah, maka yang kita berikan terbaik adalah zikir-zikir yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka hari ini kita sudah baca berapa banyak Pak Al-Quran? Ada yang sudah baca 1 juz hari ini? Angkat tangan. Dapat door prize nanti insya Allah. Ada yang sudah baca? Enggak, ini bukan ujuk sombong ya. Ini bukan ujuk sombong. Bukan ujuk sombong. Bukan berarti saya nggak mau ngangkat lah, nanti saya dibilang sombong lagi. Enggak kayak gitu. Ada yang sudah baca 1 juz Pak hari ini? Ada yang sudah baca 1 juz? Pak Dayat sudah? Lebih? Oh, kurang lebih. Baik. Jadi karena Al-Quran ini menjadi perkataan yang terbaik, maka sebaik-baik zikir yang keluar dari lisan kita adalah yang terdapat daripada Al-Quran. Baru yang kedua adalah yang terdapat atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini menjadi suatu hal yang istimewa ketika kita dekat dengan Al-Quran. Jadi ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita menjadi orang yang ahli di bidang Al-Quran, maka Allah berikan kepada kita keistimewaan. Di antaranya salah satunya sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, dan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk pembacanya. Jadi Al-Quran yang kita baca pada hari ini, lisan yang basah atau lisan yang kering, bibir kita yang saat ini kering dan basah karena ludah kita membaca Al-Quran, maka kelak nanti di akhirat Al-Quran itu, ayat-ayat itu akan menjadi saksi untuk kita ketika kita di akhirat mungkin amal kita kurang, pahala kita kurang, dosa kita banyak, itu semua akan menjadi syafaat. Nggak kerasa Pak sekarang kita baca 1 juz di dunia hari ini sehari, nggak kerasa efeknya apa sih? Kayak nggak ada. Mungkin ada yang mengalami seperti itu. Apa ya efeknya ya? Kok saya udah baca Al-Quran rajin, sholatnya rajin, tapi dapat duitnya susah. Ya mungkin sekarang yang dialami itu. Tapi perlu kita perhatikan bahwasannya kehidupan yang kekal itu nanti ketika di akhirat. Dan syafaat Al-Quran itu benar-benar akan datang ketika di akhirat nanti. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi juga, beliau bersabda, "Alladzina yaqra'unal Qur'an wa huwa mahirun bihi." Orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai dalam membacanya, ma'as safaratil kiram al-bararah, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Bayangin Pak, nggak ada yang ketemu malaikat yang bisa diajak diskusi sama malaikat kecuali para nabi. Tapi nanti di akhirat ketika kita menjadi orang yang ahli di bidang Al-Quran, kita akan dibersamai oleh para malaikat. Bahkan di dalam Al-Quran surat Abasa, dulu waktu Ustadz Yoga ngisi kajian di sini, ketika beliau menafsirkan surat Abasa yang berbunyi yauma yafirrul mar'u min akhi, beliau menyampaikan pada hari kiamat nanti semua orang itu lari dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abih, dan juga lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dan juga lari daripada istri dan anak-anaknya. Tapi ada satu orang yang tidak mau lari, justru mencari keluarganya, mencari bapaknya, mencari ibunya. Siapakah mereka? Ahlul Quran wa khosotuhu, orang yang ahli Quran dan orang yang diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena Allah berikan kesempatan kepada dirinya untuk memakaikan pakaian kehormatan untuk kedua orang tuanya di hadapan manusia seluruh dunia, seluruh bumi. Dari zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti lahir. Contoh misalkan anaknya Pak Ali, Hafizah. Ya Pak ya? Amin. Memang Hafizah ya dari Pondok Tahfidzan. Nah, kemudian ketika nanti akhirat kita dikumpulin semua dan dipanggil anaknya Pak Ali serta kedua orang tuanya suruh maju ke depan. Untuk apa? Untuk dipakaikan pakaian kehormatan. Subhanallah. Dan itu yang membuat istimewa, yang membuat orang tua bahagia adalah ketika anak-anaknya bisa memberikan pakaian kehormatan kepada kedua orang tuanya. Jadi yang kita masih punya anak, yang punya anak kecil, mari Pak kita didik bagaimana dia bisa memaksimalkan kualitas pendidikan di bidang Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kalau nggak dia menyelamatkan, yang kedua kalau nggak dia menyengsarakan. Kapan Al-Quran menyelamatkan? Ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita ahli Quran, ketika kita menjadi orang yang rajin bersama Al-Quran. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi musibah untuk kita ketika kita tidak peduli dengan Al-Quran, ketika kita tidak peduli dengan zikrullah, tidak peduli dengan mengingat Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Thaha di ayat 124 sampai 126 yang berbunyi, waman a'rada an zikri, barang siapa yang lalai dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka ketika hidup di dunia hatinya atau kehidupannya akan merasakan yang namanya kesempitan. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat matanya yang saat ini bisa melihat dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mata yang buta atau tidak dapat melihat. Kemudian orang ini bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa mataku jadi buta, wa qad kuntu basira, sedangkan aku bisa melihat ketika hidup di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang ayat-ayat kami, fanasitaha, sedangkan kamu melupakannya. Telah datang peringatan kami, telah datang Al-Quran, kalian melupakan Al-Quran, fanasitaha, dan demikianlah pada hari ini kata Allah, gantian aku yang melupakan kalian. Nauzubillah, ketika kita di dunia tidak menjadikan diri kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang sedikit sekali mengingat Allah, maka jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124 sampai 126, yaitu akan dijadikan matanya buta ketika hidup di akhirat nanti. Alangkah meruginya. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hati dan jiwa dan juga raga yang senantiasa tergerak untuk dekat dengan Al-Quran. Jamaah Majelis Ta'lim Markas Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir yang dengan lisan yang kedua yang paling agung adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam kitab 100 hadis populer, mungkin yang pernah belajar, yang pernah mengikuti kajian, di hadis yang pertama kita langsung dipersembahkan oleh hadis yang begitu istimewa yang melalui jalur periwayatan Abu Hurairah. Kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat Pak yang ringan untuk kita ucapkan, tapi dia berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi ketika kita mengucapkan dua ini, itu adalah berat sekali di timbangan, melainkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita mau berzikir, banyakin ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi jangan sampai stres Pak ya. Jangan juga subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sampai hilang ingatan. Jadi kalau kita beramal untuk akhirat, itu sewajarnya. Kalau kata Imam Syafi'i itu, kita harus mengkombinasikan antara dunia dan juga akhirat. Kita nggak boleh selepas mungkin melepas dunia hanya untuk akhirat. Dan kita juga nggak boleh melepas akhirat hanya untuk dunia.
tapi kita memaksimalkan diri untuk mengkombinasikan antara dunia dan juga akhirat. Fa inna dunya balaun ilal akhirah. Karena dunia itu adalah tempat untuk mencari bekal untuk perbekalan di akhirat. Karena kita nggak bisa mendapatkan akhirat kalau kita tidak mencari bekal di dunia. Jadi tetap kita imbangkan antara dunia dan juga akhirat. Jadi jangan setelah ini, wah saya nggak mau nyari duit lah, yang penting saya ibadah, nggak boleh. Jadi kita tetap ibadah, kemudian tetap mencari harta, tetap mencari rezeki yang baik dengan cara yang halal. Kemudian setelah kita beribadah dengan baik, setelah kita mencari rezeki dengan cara yang baik, maka insya Allah akan memberikan kepada kita sakinatan fid dunya wa salamatan fil akhirah. Sakinah, ketenangan di dunia, dan keselamatan ketika di akhirat. Ini yang kita pinginin. Jadi kita pingin itu di dunia tenang, kemudian di akhirat selamat. Jangan cuma pingin tenang di dunia tapi nggak mau selamat di akhirat. Pasti semua orang pinginnya selamat ketika berada di akhirat. Namun perlu kita ketahui, untuk mendapatkan ketenangan di dunia dan untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, kita harus mematuhi rambu-rambu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah wazikrul yadaini bil aqam. Zikirnya kedua tangan adalah dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar dengan lisan. Tadi yang pertama, mata kita membutuhkan zikir, yaitu dengan menangisi kesalahan. Kemudian kedua, telinga kita membutuhkan zikir, yaitu dengan mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian lisan kita membutuhkan zikir dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tangan kita juga memerlukan zikir, yaitu dengan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah selamatkan, akan Allah berikan naungan di mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahi oleh tangan kanan. Maksudnya adalah dia bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya sehingga orang lain tidak tahu apa yang disedekahkan oleh dirinya. Maka itu luar biasa ketika kita dapat melakukan hal tersebut. Karena sekarang banyak orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Maka itu perlu kita perhatikan bahwasannya ketika kita bersedekah, kita harus membekali sedekah kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pekan kemarin Ustadz Yoga ketika menafsirkan surat Al-Lail di ayat ke-5 dan 6 kalau tidak salah, fa amma man a'ta wattaqo, orang yang memberi dan dia juga bertakwa. Maka pentingnya bagi kita ketika kita memberi kepada seseorang, dengan juga kita bekali dengan ketakwaan. Tidak kita rusak dengan niat jahat kita, tidak kita rusak dengan lisan kita yang merendahkan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta-minta ke kita, ke rumah, misalkan orang keliling, kita memberi, niatnya pertama ikhlas. Setelah selesai orangnya pergi, kita ngomong sama keluarga kita, itu orang minta-minta terus dia bari. Nah, ini yang merusak sedekah kita. Maka jangan sampai ketika kita memberikan bantuan kepada saudara kita, kita ungkit, kita menyakiti hatinya, kita menjelekkan orangnya, sehingga pahala sedekah yang seharusnya menjadi pahala jariah untuk kita mungkin, namun sebaliknya tidak berbuah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, as-sahiyyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang rajin memberi
itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan akan Allah jauhkan dari api neraka.